Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita bisa bertemu di Zoom meeting pada malam hari ini untuk melaksanakan salah satu rangkaian dari DAD course IMM Kiai Haji Suja UGM yang bertemakan membangun jiwa PKU atau penolong kesengsaraan umum melalui kolaborasi interprofesional untuk kader medika veteriner yang anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual. Pada malam hari ini kita akan dibersamai dengan Dr. Abdurrahman Nur Prasetyo atau Dr. Pras. Beliau sedikit membacakan CV beliau ya. Beliau adalah dokter umum yang sudah menyelesaikan pendidikannya di 2024 yang lalu ya dok ya. Dan pada Ya, 2025 kemarin alhamdulillah sudah menjadi atau beberapa atau bulan kemarin ya dok atau bulan ini ya sudah menjadi Bani. itu Ini, Pak. eh, dokter umum yang bekerja di rumah sakit swasta eh, di Klaten itu ya, atau Solo ya, nggak tahu. Sukoharjo. Oh, Sukoharjo, ya di Solo Raya. Iya. Ya mungkin sedikit memperkenalkan Dokter Pras dulu melalui CV-nya. Nanti kita akan di bersama Dokter Pras. Oke, yang pertama ini Dokter Pras itu angkatan 2018 S1-nya, terus profesinya pada tahun 2022. Nah, tahun 2022 itu sepertinya baru pertama kali menjadi atau ikut diikutkan dalam kegiatan Imam Suja ya dok ya. Ya, Pas awal-awal. sekarang beliau ada di eh, RS Nirmala Suri Hospital di Sukoharjo. Terus pernah menjadi asisten riset di Cardiology Research Office di RSUP Dr. Sarjito dan pernah menangani proyek Vaccinator and Home Caring Monitor. Nah, beliau aktif dalam eh, menjadi bagian dari IMM Suja per Januari ini ya. Sebenarnya kita dilantik Januari Februari dah kayaknya dah. Oh iya, Februari. Sorry. Ya, sebagai eh, Kabid Hikmah Politik dan Kebijakan Publik IMM Suja. Seperti itu pernah menjadi takmir Masjid Ibnu Sina dan berikut adalah risetnya ya tentang eh, apa namanya pemanfaatan ekstrak dan lain sebagainya. Oke, karena ini sekilas saja. Malam hari ini kita akan mendapatkan materi dari Dr. Pras yang berjudul Pengorganisasian dan Pergerakan Mahasiswa Kesehatan. Tentunya nanti akan membahas juga tentang ideologi gerakan IMM yang bersinergi dengan gerakan PKU di Muhammadiyah. Lalu tentang struktur dan kultur organisasi mahasiswa kesehatan dan aksi sosialnya, serta peran strategis mahasiswa kesehatan dalam isu kebijakan publik, khususnya di konteks juga adalah kesehatan dan veteriner. Dan yang terakhir nanti akan disampaikan tentang etika organisasi dan gerakan IMM. Monggo untuk Dokter Pras, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat malam teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf ini kameranya rusak, komputer laptopnya, jadi malah terdistorsi kayaknya. Aku tidak jelas sih, jadi mungkin tak matikan aja ya. Oke, sebelumnya kita di sini lebih ke berdiskusi ya, sama-sama belajar kita di sini.
terkait nanti tentang pengorganisasian gerakan mahasiswa kesehatan yang sebenarnya konsepnya cukup apa namanya baru dan memang menjadi proyek-proyek awal ya di sini ketika menjadi IMM kesehatan. Kemarin sempat kan saya juga sempat mendaftar di PKU Gamping ya. Sempat ada wawancara terkait dengan apa namanya AIKA sama Pak Sopo Juniatmali. Pertanyaannya cukup banyak dan ketika saya menyebutkan ada nih IMM baru tentang apa namanya yang mewadahi mahasiswa kesehatan, beliau cukup terkejut tuh ada toh ternyata gitu. Dan beliau mengatakan kayak masih baru sebetulnya kayak gitu kan, karena belum pernah mendengar selama ini ya IMM kebanyakan terutama di apa namanya PTMA ya di UGM pun ya meskipun ada tapi tidak terlalu terganti tidak terkenal ya seperti yang lainnya. Itu apa namanya cukup menarik ya terkait dengan mahasiswa kesehatan yang diwadahi ini dan memang bagi saya yang juga bergabung di IMM baru apa namanya 2 tahun ini ya mungkin belum terlalu mengenal untuk kultur-kultur di apa namanya bidang atau klaster mahasiswa UGM yang lain ya. Mungkin nah, di sini saya akan menyampaikan, tapi bisa jadi saya tidak bisa terlalu serius kalau menyampaikan dalam artian santai gitu. Dan nanti kita bisa berdiskusi, sampaikan saja kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang dari saya bisa disampaikan saja karena kita di sini sama-sama belajar. Ya, oke, izin share screen ya Mas ya. Monggo dok. Tahu mata ini video gue lucu soalnya. Cik. Masih proses share screen dok? Ya betul. Cik, Mas. Oke. Sorry ya. Ini waktunya berapa menit Mas untuk menyampaikan materi? Materinya dikit aja, mungkin 40 menit Oh, lah maksimal ya. lama itu 35 Mas. gitu. Enggak, kita banyak sharingnya aja nanti. Plus aja. Oke, apakah sudah nampak? Oke. Nah, ini Sudah. eh, jadi judulnya pengorganisasian pergerakan mahasiswa kesehatan ya. Ini gambarnya sebenarnya gambar jari itu bukan untuk kampanye, tapi itu adalah foto X-ray untuk melihat ada fraktur tertentu tidak, memang bentuknya gitu. Aku lupa posisinya apa. Ya, itu. Oke. Nah, oke. Ini judulnya memang agak berat pengorganisasian pergerakan mahasiswa kesehatan deh. Ini sebenarnya saya mikir pas ini aku mampu nggak ya buat nyampein ini tapi ya Bismillah lah ya. Nanti dibantu Mas Afgan. Oke, nah sebelum itu kita mikir dulu nih atau bertanya-tanya ya tentang apa itu pengorganisasian mahasiswa atau pergerakan gitu. Nah, kenapa kenapa harus pengorganisasian mahasiswa kesehatan gitu. Nah, kita lihat dari negara sebelah ya. Kita lihat dari perspektif global dulu. Ini salah satu contoh yang cukup menginspirasi saya untuk menjadi mahasiswa atau menjadi dokter atau apa namanya tenaga medis yang tidak hanya bergerak di bidang medis saja, yaitu Mahathir Muhammad yang beliau bisa umurnya mencapai 100 tahun pada Juli tahun ini ya, 1 abad dan masih sehat.
Nah, tipsnya apa itu di lain tempat nanti untuk menyampaikannya. Beliau sangat menginspirasi. Beliau termasuk politisi di sana, juga pernah menjadi apa namanya, banyak terlibat juga di dalam pembentukan kebijakan kesehatan, terus kemudian terkait-terkait dengan apa, sebagai dokter, sebagai bidang keilmuannya gitu ya. Ya, ini salah satunya adalah pola makan ya beliau. Eh, Tapi itu pembahasan lain nanti. Oke, nah terus kita masuk ke Indonesia nih. Dari sekian banyak tokoh-tokoh pergerakan nasional, kita ambil contoh dulu pergerakan nasional dulu ya. Di pergerakan nasional itu banyak sekali tokoh yang ternyata adalah dokter. Yang mungkin kita dengar beberapa ya. Ini belum tak lihatin di slide-nya. Misalnya Prof. Sarjito yang sering kita lewati setiap hari. Kemudian di Sleman ada Masjid Agung, namanya Masjid, ada yang tahu? Masjid di Sleman? Iya dong. Masih ngerti. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Terus rumah sakit yang ini, yang teman-teman FK nih yang pernah koas di Klaten, R, RSST. Ya, apa namanya rumah sakit? Ya, oke. Usah sih jawab, Mas. Kurang interaktif nih. Yuk, ada yang jawab, Mbak. Kayak turu apa iki bengi. Pesertanya berapa orang ya ini? Yang gabung baru ada Afnan, ada Hansa, sama ada Fawas. Oke, nah, gitu ya. Nah, itu Suraji Tirtonegoro ya. Tuh. Nah, itu juga dokter. Kita lihat di sini ya. Contohnya pertama ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, tadi sudah disebut ya. Cipto Mangunkusumo, kemudian Dr. Sutomo. Ini rumah sakit di Surabaya ya, Dr. Sutomo. Terus ini terakhir ya, Rajiman Wedjodiningrat. Ada yang tahu enggak? Tokoh Ketua BPU PKI itu dokter. Rajiman Wedjodiningrat. Jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya dari pergerakan baik di luar negeri tadi, di Malaysia salah satu, terus di Indonesia banyak sekali tokoh-tokoh pergerakan yang merupakan tenaga kesehatan atau tenaga medis. Nah, yang saya contohkan di sini adalah dokter. Dan bukan cuma main di belakang, tapi memang di depan. Dan itu bisa menginspirasi saya terutama, dan teman-teman untuk menjadi dokter yang tidak hanya berorientasi pada penyembuhan pasien yang pertama, atau berorientasi pada uang, atau hanya di akademik. Nggak salah, itu nggak salah, semua itu tidak salah, itu kan pilihan masing-masing. Hanya saja kita tetap harus berpikir apakah kita hanya menjadi dokter yang biasa-biasa aja atau menjadi dokter yang di luar kebiasaan gitu, yang bisa nanti memikirkan tentang kebijakan kesehatan juga, apa namanya, dalam perpolitikan nasional, yang bahkan sekarang Menteri Kesehatannya bukan dari golongan tenaga kesehatan, yang itu menjadi pro, meskipun jadi pro kontra, tetap saja menjadi ironi sih kenapa apa namanya, kita sebagai orang kesehatan sampai digantikan oleh orang non kesehatan. Kan bukan kita menyalahkan ya, tapi menjadi introspeksi diri ya, kayak kenapa sih bisa sampai orang kesehatan itu nggak bisa jadi menkes. Apakah kita nggak ada yang kompeten menjadi menteri yang ngurusi bahkan diri kita sendiri gitu. Nah, gitu. Jadi akankah kita hanya menjadi agent of treatment aja, cuma ngasih obat, ya udah sembuh, tuh, selesai, dapat duit, duit dikumpul ke buat sekolah. Nggak salah, itu nggak salah. Tapi ya tetap harus ada yang seperti beliau-beliau di sini gitu. Contoh-contoh yang lain banyak ya, seperti Dokter Muardi, Dokter Karyadi, terus Dokter Un kalau di Solo, terus ada lagi banyak banyak sekali tokoh-tokoh yang
Mungkin yang saya tahu hanya dokter ya, kurang tahu yang mana belum bisa bisa belajar lagi yang sebagai dokter hewan atau dokter gigi atau perawat, apoteker yang menjadi tokoh-tokoh yang merupakan merupakan agen perubahan gitu atau apa namanya pergerakan baik di kancah nasional. Ada harus yang besar-besar. Mungkin hanya di lingkungan kabupaten atau di kampusnya itu tidak masalah. Nah, ini salah satunya adalah tadi Dr. Sutomo. Ya, ketika beliau menjadi mahasiswa, itu dengan atau bersama waktu itu sejumlah 9 mahasiswa kedokteran di sana di Stovia atau yang sekarang menjadi FKUI, beliau ini mendirikan Budi Utomo yang menjadi apa namanya dasar atau menjadi apa namanya kebangkitan pergerakan-pergerakan di Indonesia ya tanggal 20 Mei 1908 dan itu istilahnya kalau di sejarah ya sering dianggap apa organisasi pergerakan pertama yang didirikan mahasiswa dan yang mendirikan siapa? Mahasiswa kedokteran. Jadi agak aneh gitu loh kalau melihat kita sekarang mahasiswa kedokteran identiknya atau apa namanya stigmanya hanya belajar, berangkat, belajar, pulang, tidur dan lain-lain ya. Nah, itu kita harus mengembalikan nih apa sih yang di apa namanya kemampuan-kemampuan apa sih di luar kedokteran itu yang bisa atau di luar kesehatan itu yang bisa di apa namanya dikembangkan begitu. Nah, kalau di Muhammadiyah sendiri bagaimana? Ini mungkin teman-teman yang kemarin ikut tur museum ya, tur museum Muhammadiyah mungkin sudah melihat ya Mas ya di sana ya Mas ya. Aku nggak ikut waktu itu eh, tentang PKO, terus kemudian bagaimana Kiai Haji Suja waktu itu menjadi implementator gerakan Al-Maun ya, yang berwujud hospital, rumah miskin dan rumah yatim. Yang waktu itu ketika mau membuat rumah sakit, hospital itu istilahnya ditertawakan sama yang lain. Mosok iyo iso. Nah, jawaban Haji Suja ini ya Haji Suja juga cukup menarik karena beliau mengatakan, berarti nggak yakin istilahnya sama Allah kalau kita bisa mendirikan rumah sakit gitu. Dan yang akhirnya setelah waktu demi waktu beliau bisa mendirikan sebuah akhirnya berdirilah PKU, Penolong Kesengsaraan Umum yang sekarang berubah menjadi PKU ya dan menjadi rumah sakit yang cukup banyak di Indonesia. Di Jogja sendiri ada PKU Gamping, terus kemudian PKU Kota, PKU Sleman masih baru, Kulon Progo baru mau dibuat, masih ongoing, terus Bantul ada, Wonosari ada. Nah, itu kan sudah menjadi hal yang besar ya. Mimpi yang dulunya awalnya hanya menjadi celetukan dan apa namanya masih dianggap orang-orang agak mungkin ternyata sudah bisa menjadi sebesar ini. Nah, makanya dari situ ya Mas ya, apa namanya nama Kiai Haji Suja ini dijadikan landasan menjadi berdirinya IMM Kiai Haji Suja begitu. Itu awalnya seperti itu. Oke, Mas rampung Mas. Burung. Jadi itu dulu terkait apa namanya biasanya ini manusia itu suka dengan cerita-cerita atau sesuatu yang bisa menggugah jiwanya untuk apa namanya atau kisah-kisah yang apa namanya bisa membuat hati itu tergugah meskipun saya nggak nyampeinnya juga nggak terlalu bagus ya bisa jadi kalau narasinya lebih bagus lagi teman-teman akan tergugah dengan apa yang disampaikan tadi ya terkait dengan bagaimana peran mahasiswa kesehatan di kancah apa namanya gejolak kemerdekaan, kemudian sebagai dokter yang bisa menjadi perdana menteri 2 kali di sepanjang sejarah Malaysia, terus kemudian bagaimana PKU berdiri,
itu bisa memantik apa namanya, wah ternyata bisa nih, karena dengan kisah-kisah itu ya, cukup menarik. Seperti di Quran sendiri, kisah itu berapa persennya di Quran itu kan kisah ya. Oke. Nah, ini terus terkait dengan tadi sudah. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya? eh malah ke close Mas. Bentar ya. Ya, sambil Dokter Pras. Oh ya, Oke, teman-teman aman. boleh open cam ya, ya bagi Mm. peserta ya, karena akan ada pemantauan dari instruktur. Terima kasih. Monggo dok, dilanjutkan. Oke. Nah, ini kemudian itu. Nah, permasalahannya ketika kita membuat organisasi atau mengorganisasi mahasiswa yang berbeda-beda dan memang dengan kurikulum yang cukup berbeda sebetulnya. Misalnya teman-teman yang di kedokteran, keperawatan, atau di apa namanya, farmasi, kemudian di kedokteran gigi, di kedokteran hewan kan jadwalnya itu cukup berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa dari jurusan lain yang seringkali tidak sinkron untuk menjadwalkan atau membuat kegiatan. Contohnya adalah adik-adik ini yang merupakan modifikasi untuk menyesuaikan jadwal teman-teman sebagai mahasiswa kesehatan. Begitu ya. Nah, itu juga salah satu latar belakang mengapa IMM Suja ini didirikan, yang apa namanya, isinya merupakan mahasiswa-mahasiswa kesehatan yang memang bidangnya sama, udah mengerti jadwalnya bagaimana. Jadi memang apa namanya, cukup berbeda ya. Nah, setelah itu dari itu pula ini kurikulumnya ya, mahasiswa kesehatan yang sangat tersebar. Kemudian nanti ada fakultas kedokteran hewan, teman-teman veteriner, kemudian teman-teman di sekolah pasca sarjana yang merupakan bidang kesehatan. Nah, ini enggak tak cantumkan sekolah vokasi sih juga. Nah, dengan kurikulum-kurikulum yang berbeda dan kurikulum yang sekarang sangat di pressure, yang sebenarnya kalau saya melihat itu apa ya Mas ya, itu menjadi kritik saya pribadi sih, bisa bisa diperdebatkan juga terkait bahwa sekarang kampus itu hanya menjadi apa namanya, eh, produsen pekerja dengan kurikulum yang baru ini. Itu cukup menarik karena akhirnya mahasiswa saat ini ya fokusnya kuliah itu pragmatis, ya kuliah biar dapat kerja, sedangkan pas lulus kuliah 19 juta lapangan pekerjaan nggak ada. Nah, cuak. Nah, itu kan menjadi dilema ya. Pekerjaan susah dicari, sedangkan tujuan sekolah hanya untuk bekerja, dan itu sangat mengakar di masyarakat. Eh, Tidak hanya di apa namanya, bisa jadi teman-teman yang menjadi mahasiswa tujuannya tidak sepragmatis itu. Aku mau mencari ilmu karena ilmu itu penting. Apa namanya, ilmu amaliyah, amal ilmiah gitu, atau apa namanya, eh, ilmu itu lebih dari segala-galanya gitu. Nah, tapi seringkali dibenturkan dengan keinginan apa namanya, masyarakatnya di sekitarnya, lingkungannya, orang tuanya. Ya udah habis kuliah kerja gitu, nyari duit. Nah, banyak seperti itu ya. Nah, ini juga selain itu juga apa namanya, mahasiswa di kesehatan itu ada namanya profesi, yang mana sejauh yang saya tahu sebagai orang yang pernah menempuh pendidikan profesi, itu tidak ada organisasi yang cukup signifikan untuk bisa mengorganisasi mahasiswanya, yaitu mahasiswanya atau koas, atau misalnya dokter muda, dokter hewan muda, atau nurse muda, atau apoteker muda, atau dokter gigi mudanya, itu ya udah fokusnya mereka adalah belajar, berpraktek, nge-shift, tidur, capek tidur gitu ya. Mungkin beberapa ada ya yang ikut organisasi ABC, tapi banyak yang tidak terekspos hal tersebut begitu. Nah, di sini juga penting, makanya ketika berdirinya ini mahasiswa profesi, kita bisa masukkan ya untuk eh, bergabung di IMM Suja. Dan
alhamdulillahnya ketika kita melakukan kegiatan kerelawanan itu banyak yang bergabung, meskipun pas ditawari ayo gabung IMM masih mikir-mikir ya. Tapi paling tidak mereka ada apa namanya sebuah niat atau keinginan ketika mereka berkuliah itu bisa bermanfaat melewat lewat kerelawanan, organisasi dan sebagainya gitu. Nah, selain itu, landasan yang kedua yang tadi sudah disebutkan Mas Afgan ya, terkait dengan kolaborasi. Ini singkat saja mungkin karena nanti ada pemateri lain ya. Nanti dengan Dokter Hewan Rais ya Bang ya terkait lebih lengkapnya yang ini. Jadi intinya ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa salah satu bentuknya adalah kolaborasi. Dilihat dari logonya ini ya susunannya aja yang beda sih. Animalnya di sini, environment di sini ini diputer berapa ya? 120 derajat. Nah, ya manusianya di atas ya. Nah, sebenarnya ini adalah eh, kolaborasi One Health. Jadi apa namanya kesehatan itu tidak hanya didasarkan pada manusianya saja, tapi ada faktor penentu itu animal health yang sekarang dibidangi oleh teman-teman dari veteriner, human health itu nanti dibidangi teman-teman di klaster medika, dan environmental health ini di UGM sejauh ini belum ada ya mas kesehatan lingkungan ya masih masuk ke kesehatan masyarakat pada umumnya di sekolah pasca sarjana gitu. Nah ini salah satu faktor yang mendasari uh, adanya organisasi kan tadi pengorganisasian pergerakan yang mengorganisasikan mahasiswa-mahasiswa yang ingin bergerak di bidang kesehatan tidak hanya menjadi seorang dokter atau menjadi seorang perawat atau menjadi seorang apa namanya dokter gigi atau dokter hewan yang berpraktek saja, tapi eh, mempunyai niat atau keinginan untuk menyatukan ini dan berkolaborasi, membuat suatu gagasan atau ide yang baru dan bisa diimplementasikan terutama lewat Muhammadiyah. Nanti di sini pentingnya nanti ada kolaborasi juga dengan PKU yang sudah disebutkan tadi sebagai jejaring ya, jejaring kita. Dan nanti akan sedang di apa namanya? Dibuat atau sedang diidekan untuk membuat sesuatu tentang kolaborasi ini tapi nanti di akhir ada slide-nya sendiri ya. Nah, ini tadi tentang pragmatisme tadi yang sekolah apa kuliah ya udah untuk kerja. Padahal kan kalau kita mengutip kata Bapak Republik Indonesia ya, Tan Malaka, itu tujuan pendidikan itu mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperbagus perasaan. Jadi bukan mencari duit. Oke, nah ini selanjutnya kita melihat setelah kita apa namanya mengorganisasi tadi dari mahasiswa-mahasiswa atau lulusan-lulusan mahasiswa yang sekarang saya lulusan sih masih ngaku mahasiswa aja padahal udah bukan mahasiswa gitu. Apa namanya melihat permasalahan apa sih sebenarnya yang mendasari selain tadi kita harus bergerak. Permasalahan-permasalahan nasional atau global yang dihadapi kita sekarang yang perlu menjadi perhatian atau pemantik kita untuk bergerak gitu ya. Pertama ada problem kesehatan global. Ini teman-teman sendiri ingat mungkin waktu kita ke skip dari 2019 tiba-tiba sudah 2025, waktu terdistorsi dan memang ada penjelasan ilmiahnya mengapa tahun 2020 sampai 2025 itu terasa cepat ya karena lockdown terus kemudian dulu apa sih katanya PSBB terus itulah PPKM. Nah, itu kan membuat kita di rumah aja dan memang membuat waktu itu terasa cepat dan terasa berbeda. Aktivitas kita banyak di depan layar itu juga apa namanya merusak siklus waktu kita sebenarnya. Tapi nanti itu bahasan lain. Ini kita membahas problem kesehatan global COVID-19 ya. Yang kita semua ingat bahwa waktu itu disebutkan bahwa awal munculnya adalah di Wuhan yang berasal dari kelelawar. Jadi dari hewan.
Nah, di sini muncul ide bahwa sebenarnya kesehatan itu tidak hanya manusia, manusianya sehat, tapi ternyata hewan-hewan di sekitar kita bisa menyebabkan menjadi apa namanya agent. Kan kalau tadi disebutkan tiga itu sebenarnya bisa disebut ada host, dia agent sama environment ya, lingkungan, host sama agen penyebarnya itu untuk terkait dengan uh, infeksi sih sebenarnya, tapi ya mirip ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kolaborasi antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan itu sangat penting. Ini salah satu contoh ya permasalahan kesehatan global, belum nanti tentang perubahan iklim, terus tentang apa namanya pembakaran hutan, belum tentang nanti apa namanya es kutub yang mencair, kemudian penggunaan insektisida atau herbisida atau yang lain-lain yang sebenarnya merusak lingkungan, belum tentang tambang dan lain-lain. Sampah itu banyak sekali problem kesehatan global yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Indonesia, tapi apa namanya efek dari hal tersebut adalah sampai ke apa namanya problem kesehatan global gitu. Misalnya tidak mungkin ketika pemanasan global hanya terjadi di Indonesia. Nah, kan nggak mungkin ya. Misalnya pemanasan global terjadi di dunia, terus ternyata es kutub itu mencair dan di sana terdapat banyak bakteri-bakteri yang telah lama dorman terus hidup lagi istilahnya dan ternyata mereka belum dikenali oleh tubuh kita, itu bisa terjadi ya, dan bisa menyebabkan penyakit-penyakit baru tidak hanya di manusia tapi di hewan juga. Terus apa namanya penebangan hujan, belum lagi yang lain-lain, sebenarnya banyak sih permasalahan itu, tapi itu kalau dibahas sekarang nggak selesai. Oke. Terus, nah ini problem kesehatan nasional. Di sini problem kesehatannya adalah yang paling digaungkan sekarang adalah dokter yang tidak terdistribusi merata. Dokternya tidak atau tenaga kesehatan tidak terdistribusi merata. Terus juga tentang shortage of nurse atau kekurangan perawat di berbagai daerah. Terus kemudian tenaga-tenaga kesehatan lain, dokter yang kurang. Nah, ini kritiknya adalah dengan permasalahan ke sini, di sini sebenarnya Kementerian Kesehatan itu tahu permasalahannya distribusinya nggak merata, tapi kok jadinya solusinya adalah katanya kan mendatangkan dokter asing dan lain-lain, malah jadi seperti medical tourism yang nggak sinkron karena yang dibutuhkan adalah dokter yang mau di daerah kecil dibangun rumah sakit besar di Nusa Penida, kan nggak sinkron sebenarnya. Nah, tapi itu permasalahan lainnya. Nanti ada pro kontranya sendiri. Barangkali ada yang memang belum kita lihat ya dari permasalahan itu, memang sudah ada solusinya, tapi terkena apa namanya undang-undang yang ada ya. Kemarin terkait dengan pro kontra RUU Kesehatan, terus ID versus Kemenkes, terus adanya banyak perundungan atau apa pembulian di pendidikan kedokteran. Itu permasalahan-permasalahan yang secuil sebenarnya dari berbagai macam permasalahan yang ada di apa namanya lingkungan kesehatan atau di dalam bidang kesehatan. Itu permasalahan yang sangat banyak dan memang saling terhubung sebenarnya satu sama lain, dan memang ketika yang satu kesenggol yang satu ketahuan. Makanya terkait perundungan kemarin ramai juga terkait Kemenkes dan ID, terus kemudian ada Kemenkes yang apa istilahnya mem-PHK dokter atau memecat dokter yang tidak sesuai dengan politiknya, dan kemudian ID-nya seperti itu, dan dia keduanya memang cukup banyak permasalahan yang pro kontra sebenarnya. Itu menjadi dasar sebenarnya dari apa namanya ini juga ya banyak permasalahan itu menjadi, nanti kita pelajari lagi sendiri-sendiri, membuat teman-teman yang tertarik dengan hal tersebut bisa dibaca-baca lah. Terus ini problem perpolitikannya juga terkait dengan pembiayaan, yaitu BPJS Kesehatan, kemudian terkait dengan KIS, kemudian sekarang yang KRIS, apa kartu kartu apa
rawat inap yang standar, jadi besok tanpa kelas, jadi di rumah sakit sudah menjadi masyarakat tanpa kelas gitu. Ya, oke, kemudian tentang efisiensi anggaran yang sangat berdampak terhadap apa namanya kesehatan nasional juga. Teman-teman kemarin beberapa teman-teman saya yang di rumah sakit daerah itu sambat karena memang penggunaan bahan medis habis pakai itu terbatas karena dibatasi kalau kita terlalu boros ya nanti apa namanya nggak cukup uangnya terkait kendali mutu kendali biaya biar mutunya terjamin tapi biayanya kecil. Nah, itu kan menjadi apa ya, malah menjadi kapitalisme kesehatan sebenarnya saya melihat. Nanti mungkin bisa jadi teman-teman punya pandangan lain. Kalau saya melihat itu menjadi kok malah dikapitalisasi gini ya kesehatan. Padahal kan tujuannya adalah untuk apa namanya kesehatan umat ya, gitu ya. Nah, terus ini problem-problem lain kemudian ini yang terkait demonstrasi mengenai Agustus terkait pemukulan tim medis, sasaran, eh, apa namanya serang petugas medis, kemudian tim medis dipukul ini juga menjadi problem ketika mereka menjadi tim medis tapi hanya relawan, jadi tidak membawa bendera medis atau di bawah naungan siapa gitu. Dan ketika mereka direpresi oleh aparat bisa aja apa namanya simbol-simbol mereka itu dibuang ya, terus mereka tidak punya benteng atau apa namanya backingan, bukan backingan sih, apa namanya hukum yang menaungi mereka gitu. Karena menjadi tim medisnya pun masih menjadi relawan kalau menurut saya. Jadi memang harus ada regulasi yang baik terkait dengan kerelawanan atau menjadi tim medis ketika demonstrasi. Ini pernah dibahas ya Mas ya. Cukup panjang pembahasannya dan ya masih dalam proses. Oke, terus kemudian lalu apa yang bisa dilakukan? Nah, nggak ada, bukan nggak ada. Kita sejenak istirahat dulu, kita refleksikan dulu. Yang disampaikan barangkali ada yang salah dari saya. Monggo, ada yang mau menyampaikan pendapatnya dulu, boleh. Monggo teman-teman, tadi sudah diberikan Ini belum paparan. selesai, Mas. Masih banyak ya, Mas. Ya. Kita Oke, ikut separuh. aman, Oh, di aman. sana 10 lagi, masih ada 10 saya. Oke juga nih. Oke, saya persilakan teman-teman ada yang mau ditanggapi dari pemaparan di tengah-tengah ini oleh yang belum open cam mungkin ada Hansa, ada Fahmi, ada Ashifa juga. Sejauh mana menangkap pemaparan Dr. Pras? Wih, Oke, Pisam, ayo monggo, monggo monggo. Asyam, Bawas. Iya, ya mau nanggapi aja sebenarnya saya wabarakatuh. Ini apa tentang perpolitikan ya? Maksudnya apakah nanti ke depannya IMM juga mengadakan press release atau sebagainya kayak BEM kayak gitu tentang suatu apa namanya tentang suatu kebijakan dan sebagainya. Ya, gitu. Terima kasih. Harusnya iya ya, tapi Iya. ya, tapi kayaknya ya mungkin lah, maksudnya mungkin nggak tahu saya nggak tahu ya maksudnya kalau yang di sini apakah udah mungkin apakah maksudnya kan biasanya kluster kesehatan identik dengan ini ya uh, uh, tidak tahu tentang perpolitikan Indonesia lah. Maksudnya kalau buat tentang press release kayak gitu tuh biasanya masih lemah lah tentang kajian-kajian kayak gitu. Nah, ya saya nggak tahu maksudnya apakah yang di sini pada bisa atau mungkin uh, mungkin kita adakan perlu pelatihan kayak gitu ya. Ya udah gitu aja. Monggo Dok Gak tahu Pras. nanggepin Oke, atau ya pertanyaan. oke. Bang Fawas, terima kasih. Mantap memang ini juga terima kasih atas tanggapannya ya Bang. Ini memang sebetulnya juga menjadi apa namanya program kita atau apa namanya terkait dengan press release eh, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada, dinamika kebijakan-kebijakan kesehatan nasional yang ada itu kita memang ada dan eh, bahkan di teman-teman kita di IMM itu kan tidak hanya dari S1 ya atau profesi, ada yang S2 di situ, ada yang dari S2 kesehatan masyarakat, kemudian ada KMK kebijakan dan manajemen kesehatan itu juga sebenarnya dari yang S2 itu bisa menularkan ya Mas ilmu-ilmu mereka yang dapatkan ketika kuliah itu kepada
adik-adiknya, ya saya juga adiknya sih, adik-adiknya yang baru masih S1. Nah, itu juga apa namanya menarik sih. Dan ya memang udah ada rancangan programnya, tapi kalau real programnya berjalan atau belum ya belum memang ya Mas ya, dengan keterbatasan kita yang memang sudah pada S2 itu juga memang agak menjadi tantangan sih untuk kita bisa apa namanya merealisasikannya. Tapi nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Ini sebagai pengantar juga nanti selanjutnya. Oke, terima kasih Fawas. Nah, ini kita lanjut ya. Nah, ini dari lantas apa yang bisa kita lakukan gitu. Ini karena saya sebagai mendapatkan amanah di kepala bidang hikmah politik dan kebijakan publik, kita menjelaskannya di bagian hikmah aja ya. Nah, ini kalau dari tanfidnya intinya tentang sosial dan politik ya, tapi kan secara umum ya, sosial, politik, budaya, kemudian apa namanya kebijakan-kebijakan nasional, kemudian berdasarkan data, kemudian konsolidasi dan lain sebagainya ya. Intinya nek masalah iki nek teman-teman yang belum eh, begitu tahu tentang hikmah itu istilahnya nek di BEM FK itu ada kasrat gitu. Nah, itu mirip seperti itu. Nah, di sini karena kita di bagian kesehatan yo geraknya di bagian kesehatan. Nah, waktu itu kami merancang terkait dengan istilahnya apa sih yang menjadi program eh, terkait dengan kebijakan-kebijakan kesehatan dan terkait dengan yang tadi sudah dijelaskan tadi ya. Itu kita mempunyai 4 program. Namanya kita lihat singkatnya ini pengetahuan, dialektika, implementasi dan pengembangan implementasi. Disingkat PDIP. Enggak. Nah, terus itu pengetahuan ya. Pengetahuan ini kita diskusi dengan tema seputar isu-isu kesehatan sebagai dasar pengetahuan wawasannya. Ini 4 sebenarnya kita. Ada programnya bagaimana Muhammadiyah berperan dalam kesehatan nasional, kemudian One Health, kemudian kebijakan negara, terus resiliensi bencana ini terkait nanti tentang kebencanaan yang ternyata nanti menarik ini Bang yang keempat ini mungkin tak sampaikan sekarang kemarin kan Muhammadiyah sudah bisa membuat sebuah emergency medical team ya Bang ya yang berstandar WHO. Apakah kita bisa apa namanya berkolaborasi dengan tim tersebut atau dengan MDMC untuk istilahnya merekrut atau mengkader teman-teman yang ada di FK sebagai mahasiswa kesehatan yang akan menjadi generasi penerus nanti ya. Nah, dari 4 tema ini yang baru berjalan itu satu. Waktu itu kita ngundang Dokter Slamet Budiarto, yaitu Ketua ID terpilih dan Wakil Ketua MPKU ya Bang ya, terkait dengan peran Muhammadiyah dalam sektor kesehatan. Nah, yang 2, 3, 4 ini belum terkait. Insya Allah mungkin kita rencanakan bulan ini satu ya Bang ya. Nanti saya dikejar-kejar gak apa. Bulan ini satu, bulan depan satu udah. Satu ini tahun ngarep berarti. Januari lah masih bisa ya. Oke, terus ini pengetahuan ya. Setelah kita pengajian kita berdialektika. Di sini, nah di sini yang tadi ditanyakan Fawas apakah ada terkait dengan first release gitu. Nah, perjalanannya nanti di Sorry, akhirnya. ini Nah, kalau share screenmu, kalau dirimu buka chat gitu, kelihatan oh itunya. kelihatan. Sorry, Ah, sorry. Oke. Kelupaan jadi ini ya. ya, Oh iya, oke. Nah, ini dialektika nanti apa namanya? Ini menyikapi sebenarnya isu-isu terbaru yang berkaitan dengan One Health, kesehatan masyarakat, sosial, kebijakan kesehatan nasional, kebijakan global. Nah, ini sebenarnya bisa-bisa ya, isu kesehatan global juga bisa. Hanya saja ya belum ada yang terlaksana sebenarnya. Nah, itu yang menarik karena kemarin sempat juga mau bikin yang terkait dengan demonstrasi, yang isu demonstrasi yang mahasiswa relawan kesehatan dipukuli itu. Ya, nanti bisa direalisasikan ya, insya Allah ya, Bismillah. Meskipun sekarang masih dalam konsep.
Nah, terus kemudian setelah dialektika ini baru implementasi. Ini bisa mengikuti ya menjadi aksi-aksi sosial. Kemarin sudah sempat, alhamdulillah ini eh, cepet banget meskipun saya nggak ikut, tapi teman-teman gercep di sini beberapa udah ada ikut, yaitu kemarin dengan reaksimu ya ketika ada aksi di depan UGM yang waktu itu polisinya sudah berjaga di DPRD, ternyata mahasiswanya di UGM. Ini berkolaborasi dengan ambulan, jadinya dengan ambulanmu ya waktu itu ya Mas ya. Oke. Terus, nah ini pengembangan implementasi. Dari implementasi, tapi kita juga pengembangan implementasi sebenarnya di sini lebih ke One Health-nya. Jadi kemarin kita sudah pernah, Mas Afgan itu eh, ngomong tentang apa namanya, One Health and Zoonotic Center. Jadi kita membuat, insya Allah akan membuat cikal bakal sebagai apa namanya, rumah sakit hewan sebenarnya, atau klinik hewan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Karena kalau ditinjau dari pendidikan kedokteran hewan di Indonesia yang milik Muhammadiyah itu baru berdiri satu ya di Sumatera Barat, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang masih awal berdiri tentang kedokteran hewan, yang di sejauh ini bahkan di Jogja baru baru di FKUGM toh ya, Dokter AS ya, FKH ya. Nggih. Nah, mantap. Ini nanti tapi kalau untuk ini kayaknya emang akan bakal dijelaskan oleh Dokter Ais tentang One Health ini. Jadi saya hanya apa sebagai opening way. Nah, oke. Ini uh, terkait dengan terkait dengan ekosistem organisasi yang baik ini sebenarnya ringkas saja. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai pekerja yang sudah bekerja, sebagai organisator yang sudah berorganisasi, ya kita harus menemukan etika. Dalam artian etika di sini bukan kita kerja rodi untuk organisasi, kamu harus loyal gini-gini, terus kuliahnya malah ditinggal dan lain-lain, kan itu tidak baik ya. Jadi kalau di sini kita lihat ya, pertama kita harus kuliah dengan baik. Nah, ini kita bisa kuliah, kemudian belajar sampai sidang. Kemudian kita bekerja, bekerja apa namanya, balance ya dengan kuliah kerja, kemudian berceramah juga boleh, kemudian berorganisasi itu juga harus. Jadi ini ada contoh bapak-bapak yang menjadi apa namanya, multi talent ya, kuliah iya, kerja iya, berceramah iya, organisasi iya, istirahat iya, makan iya, olahraga juga iya. Oke, sekian. Terima kasih. Jadi panjang umur perjuangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pras atas paparannya ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman dengan eh, punchline terakhirnya ini sudah mulai semangat ya. Oke, kita ini masih masih ada waktu banyak banget sih guys. Ini masih jam 9. Bagi teman yang bisa, yang mau berdiskusi ya mengenai, khususnya mengenai pergerakan mahasiswa kesehatan, lalu pengorganisasiannya, dan mungkin gerakan IMM Suja tadi yang sudah disampaikan Dr. Pras, disilakan, monggo bisa angkat tangan, apa namanya, raise hand mungkin ya. Siapa dulu mungkin? Hansa, maukah bertanya? Halo, halo. Oke, silakan Hansa. Open cam kalau bisa. Ya, semoga bisa menjawab ya nanti. Sebelumnya, Assalamualaikum. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf belum bisa on cam ya. Jadi perkenalkan, nama saya Kansa. Tadi kan disebutkan juga bahwa em, mahasiswa itu bisa menjadi penggerak, salah satunya dalam demonstrasi kayak gitu-gitu. Tapi yang seperti kita lihat bahwa dari pemerintah tuh ketika di demonstrasi itu seperti tutup mata, tutup telinga, nggak mau tahu gitu. Ada yang mereka tuh melakukan
sebuah aksi, tapi itu setengah-setengah kayak gitu. Nah, di sisi lain juga masyarakat tuh mungkin juga capek dan mereka tuh punya kehidupan lain sehingga ujung-ujungnya ada beberapa tuntutan dan juga komplain yang akhirnya terbengkalai sehingga pemerintah juga merasa mungkin ya udahlah masyarakatnya udah lupa, kita nggak usah lanjutin lagi kayak gitu. Itu menjadi sebuah dinamika yang terus-terus berulang kayak gitu. Itu kira-kira gimana ya menyikapinya? Kan itu nggak cuma dari masyarakatnya doang yang salah, tapi dari pemerintahnya juga yang seperti itu. Tapi kan dari pemerintah juga kita sebagai masyarakat juga nggak bisa gimana-gimana gitu. Kira-kira apakah ada gitu hal yang bisa turut berkontribusi dalam menanggulangi kejadian semacam itu? Terima kasih. Oke, pertanyaannya berat sebenarnya. Eh, jadi intinya semacam eh, tak ringkas dulu pertanyaan. Jadi misalnya pemerintah membuat kebijakan yang kontra terhadap masyarakat. Masyarakat kemudian berdemonstrasi menuntut untuk perubahan. Nah, ketika pemerintah itu enggak, sebenarnya pemerintahnya antara mendengar dan tidak mendengar. Jadi mereka melakukan sebuah apa namanya hal untuk menambal biar aksinya ini reda, masyarakatnya lupa, tapi mereka sebenarnya tetap lanjut aja yang awal gitu ya maksudnya. Ya, benar. Oke. Nah, itu dan itu terus berulang. Memang polanya seperti itu terus ya. Apalagi terkait dengan diakhiri nanti Pak Prabowo dengan menjadi pahlawan kesiangan. Iya betul. Di sini juga perannya banyak. Jadi tidak hanya pemerintah yang berperan untuk mengabaikan itu, tapi mereka ingat mereka juga menyewa buzzer, kemudian mengendalikan media massa, kemudian mengendalikan influencer-influencer sehingga malah menggaslighting seolah-olah itu hal yang baru ya, hal yang terjadi di situ. Mungkin kalau teman-teman pernah membaca novelnya Pramudia Anantatur, mungkin yang di sini suka baca, ya saya udah lama bacanya sih udah agak lupa. Intinya di situ mereka juga modelnya masih sama. Mereka menguasai koran-koran, yang koran-koran itu ternyata adalah berafiliasi dengan pabrik gula yang menutupi kasus-kasus yang waktu itu dituntut oleh masyarakat di sana. Dan kasus serupa terjadi nggak cuma di Indonesia atau di masa lalu ya, di negara banyak negara juga seperti itu. Jadi media massa itu, misalnya kemarin konflik antara eh, apa namanya genosida yang dilakukan oleh Israel. Mungkin bagi kita orang Indonesia tahu itu genosida karena apa namanya, tapi bagi masyarakat Barat yang mayoritas mereka mendengarkan media Barat yang mereka sudah diafiliasikan dengan Zionis, apa namanya ya mereka tahunya yang disampaikan oleh media massa itu sama dengan apa namanya masyarakat kita yang awam yang mungkin tidak apa namanya tidak dianugerahi kesempatan untuk bersekolah seperti kita yang bisa menjadi mahasiswa yang tahu informasi itu sebenarnya gimana sih. Masyarakat awam tahunya kebanyakan yang apa namanya terlihat di TV, di koran atau di FYP TikTok yang dikendalikan oleh pemerintah juga. Jadi mereka ya tahunya hanya sebatas itu, berbeda dengan kita. Nah, itu menjadi sebenarnya menjadi PR kita ya sebagai mahasiswa, bagaimana kita menandingi itu yang ya berat juga sebelum menandingi itu ya. Paling tidak kita mencari yang benar. Sebenarnya apa sih kesalahannya atau apa yang perlu dikritik dan kita terus sampaikan itu terus menerus dan kita juga tidak hanya menyampaikan dan malah apa namanya menyalahkan masyarakat yang nggak tahu. Masyarakat tuh nggak tahu, orang nggak tahu itu nggak bisa disalahkan gitu. Nah bagi saya orang nggak tahu itu nggak bisa disalahkan. Misalnya saya ketemu pasien, pasiennya ngeyel tapi ngeyel itu bukan ngeyel sebenarnya karena nggak tahu. Jangan disalahkan dulu, ditahu dicari tahu kenapa mereka nggak tahu. Nah, baru kita masuk dari mana nggak tahunya itu misalnya apa ya, misalnya sekarang ya era BPJS ya Mas. Pasien tahunya ya udah bayar BPJS, terus pas ditangani di IGD ternyata ini adalah bukan kegawat darurat. Jangan kita nyalahin Mas, ini nggak bisa, bapak tuh harusnya nggak kayak dulu. Mereka kan nggak tahu, mereka taunya
ketemu dokter diobati selesai dan mereka taunya pakai BPJS. Kita jelaskan di situ di BPJS itu ada aturannya seperti ini. Nah, dilihat juga dulu Bapak pas apa namanya pas ngentang accept waktu daftar BPJS atau tanda tangan itu baca baca apa syarat ketentuannya enggak. Nah, itu dijelaskan juga. Ya, itu menjadi PR juga, menjadi capek juga sebenarnya untuk menjelaskan seperti itu. Tapi sebagai orang yang lebih tahu, apa namanya, misalnya kita tahu ya bahwa pemerintah membuat kebijakan ABCD yang sebenarnya itu merugikan masyarakat. Masyarakat nggak tahu. Nah, kita menyuarakan, dan apa namanya, pemerintah seakan tidak mendengarkan. Nah, itu yang seharusnya selalu apa namanya kita rawat, bukan kita rawat ya. Kita selalu menyampaikan bahwa itu harus perbaikan. Nah, itu memang tugasnya sebagai intelektual itu di situ. Sebagai intelektual, sebagai cendekiawan itu di situ menyampaikan yang benar kepada sesuatu kebijakan yang salah. Itu salah satu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, memang ya berat, apalagi kita nggak cuma itu doang apa namanya kerjaannya ya istilahnya. Kalau misalnya saya udah bekerja mencari duit dah, yo pas udah nyari duit ya lali, wah ki mau kritik opo ngono yo lali. Yang kuliah juga udah pas udah mumpet gara skripsi wis tutup mata tutup telinga bodo amat sing penting skripsiku rampung. Tapi jangan lupakan hal-hal kecil itu gitu. Itu sih sebenarnya bukan solusi yang menjawab, karena saya bukan nabi boy. Nabi aja butuh berjuang gitu. Itu Oke, ya begitu ya Hansa. Yang penting jawaban dari. tetap luruskan niat untuk apa kita berjuang. Apakah untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Untuk benar-benar kita menggunakan ilmu kita, menggunakan profesi kita, menggunakan apa namanya? Kompetensi kita untuk apa namanya? Memperlihatkan yang benar itu seperti ini. Itu awalnya lurus gitu biasa. Bisa jadi nanti kita nggak tahu ya, banyak godaan kalau memang suatu saat teman-teman misalnya kan saat tiba-tiba dapat amanah jadi menteri kesehatan. Sebuah amanah itu atau jabatan itu juga ujian sebenarnya, karena banyak yang nggak kuat ketika mungkin pas mereka jadi mahasiswa, contoh ya aktivis-aktivis 98 ya misalnya, banyak mereka pas menyuarakan pas sampai atas, nah mereka nggak kuat dengan godaan kekuasaan. Itu bukan fitrah ya apa ya namanya, memang memang manusia punya sifat seperti itu ya dari dulu ya. Ada namanya godaan, tiga tiga godaan yang dari dulu nggak pernah diubah. Harta, tahta, wanita. Bukan harta, tahta, Strava itu pelari. Harta, tahta, nilai A itu anak kuliah. Itu ya harta, tahta itu paling penting. Misalnya ketika kita miskin, kita memperjuangkan hak-haknya, jebul kita dikasih blek, uang banyak, terus langsung lali, malah foya-foya. Banyak yang seperti itu, banyak. Karena godaan itu nggak cuma dari itu. Karena kita jangan lupa ada apa namanya entitas lain yang berada di sekitar kita, yaitu iblis dan bala tentaranya yang selalu membisikkan ke dalam dada manusia. Kita kadang godaan sedikit ya lali. Kalau kita nggak pernah ingat Allah, makanya mengapa gerakan-gerakan seperti ini perlu dilandaskan dalam Islam ya. Di dalam Islam, di dalam kemuhamadian yang mana di sini kita ditempa untuk menjadi manusia yang apa namanya? Selalu mengingat Tuhan apapun yang terjadi gitu. Itu salah satunya. Gitu ya Mas ya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan apa tanggapan? Oh, Dokter Ais pengen jadi presiden. Moga-moga ada yang mau diskusi, terutama yang teman-teman peserta ini ya. Ini karena kita dicatat oleh instruktur. Mungkin mungkin Afnan mungkin tadi belum bertanya. Kemudian kehewanan. Boleh Iya, itu. belum Sekarang itu berhitung. juga kemarin menjadi ini ke diskusi kita, mengapa Kementerian apa kedokteran hewan itu masih masuk ke dalam Kementerian Pertanian ini Mas ya. Besok Nah, bikin. ini isu ini. Nanti menteri ini
Sopo iki? Nanun. Ya? Ya, anu nanti. Iya. Tambah gemuk nanti kabinetnya Bang. Aduh, Menteri tetap. Nanti Nanun tuh Bupati Bantul dulu nanti. Oh iya. Heeh. Dan mau Pansos sih berkat Nul. bisa. Bikin mobil dulu gitu yang nggak ada bentuknya terus jadi bupati. Kok Mobil ditarik sama anu kuda. iya. Jalur Masuk manik. jangan lupa masuk lubang dulu. Masuk parit. Boleh. Monggo, kita lanjutkan diskusi. Ada yang mau berdiskusi berkaitan sama tadi yang eh, apa namanya berkaitan isu-isu ini kok kadang-kadang kita kritik Pertanyaan pemerintah. yang dibalas semalam itu, oh boy iki ya aku ora diajak. Mohon Dok Pras ini kita fokus untuk diskusi dulu. Nanti Iki lho, kowe semalam. dokter Ois kuwi. Iya, yang bisa dibahas semalaman. iya ini maksudnya. Bahasnya semalaman. Oh, aduh, jangan bos. Ngantuk aku. Monggo di sini peserta ini yang ada Ashifa. Ashifa apakah bisa berdiskusi? Kayaknya ini double nih ya. Oke, kalau belum mungkin anu Dok Pras. Tadi kan kaitannya sama anu ya, istilahnya seakan-akan isu yang kita eh, apa kritik atau kita beri masukan ke pemerintah dengan demo berjilid-jilid mungkin ya, itu menguap gitu. Nah, mungkin kalau dari segi bidang hikmah gitu ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan sempat dibahas sama Dok Fawas ya tentang press release gitu. Tapi mungkin saya sedikit apa ya memberikan wawasan yang lebih baru tentang ada namanya policy brief. Nah, itu Oh, kadang itu Bang. orang-orang ilmu politik itu yang atau mungkin orang hukum atau yang orang sosum yang paham tentang policy brief gitu, tentang kebijakan. Nah, policy brief itu semacam dokumen yang berisi analisis ya. Analisis mengenai tujuan komunikasi isu kebijakan kepada pemerintah mengambil keputusan. Jadi isinya ringkasan masalah, analisis berbasis data, dan rekomendasi kebijakan yang jelas dan bisa diimplementasikan. Itu kalau masukan saya mengenai policy brief. Oh, Dok Pras boleh ditanggapi. Oke. Baik, terima kasih Mas Afgan masukannya. Jadi ya ini baru baru wawasan pertama sih. Maksudnya kayaknya pernah dengar cuma nggak terlalu nyantol apa itu polisi brief gitu ya. Sebagai mahasiswa kesehatan dan nggak pernah belajar hukum ya. Belajarnya memang anatomi, fisiologi. Jadi kita membuat semacam analisis kebijakan ya. Terus kemudian apa sih yang bisa diperbaiki oleh pemerintah gitu ya. Hmm, Bisa sih, menarik sih itu. Tapi menyampaikannya lewat apa ya ke Ya, pemerintah? itu bentuknya tulisan sebenarnya. Itu bentuknya kayak karya Oh, ilmiah gitu, Dok. nanti berarti maksudnya setelah itu dibuat mempublikasikannya ini Bang Yayan yang tahu. Gimana Bang Kang Yayan? Yayan ini, monggo dari Akan PNS Kemenhan, iya Kemenhub, ini monggo, monggo, Kang. Kemenak ya. Kemenak gitu. Oke. Kemenham Mumpung ini atau apa Kemen namanya? ESDM, Kemenko ESDM. Mumpung masih ingat tadi Mas Afgan ngasih notis tentang policy brief ya. Ini aku sedikit berbagi ya karena sejauh ini aku sudah buat dua policy brief ya. Kemarin terakhir baru tadi pagi itu buat policy brief untuk SMP 5 Depok terkait pengelolaan sampah. Dan kemarin sekitar sebulan yang lalu bawa policy brief ke Komisi 11 DPR RI dan Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Nah, jadi intinya sebenarnya policy brief itu eh, levelnya pada levelnya harus harus ada pada mahasiswa ya. Sebenarnya kalau boleh jujur, demo itu bukan level kita lagi sebenarnya. Ya, kita sudah Betul, betul, harus setuju. bermain pada policy brief.
Artinya analisis yang tajam yang memberikan solusi, bukan hanya kita kasih kritik, tapi kita nggak bisa kasih solusi. Nah, jadi di policy brief kita bisa buat eh, ringkasan eksekutifnya secara global apa, kemudian pendahuluan masalahnya apa, kemudian limitasi yang mau kita eh, bahas itu apa, metodenya apa, identifikasi masalahnya apa, misalnya ketemu empat, ya kita kasih empat solusinya. Jadi itu lebih efektif dalam eh, ranah kita mau mencapai tujuan, kalau menurut saya pribadi seperti itu. Karena beberapa eh, polisi brief yang kami sampaikan itu lebih eh, sasaran kita tuh lebih mau mendengar ya ketimbang kita hanya turun ke jalan itu secara prematur eh, pandanganku seperti itu. Nah, jadi kapan polisi brief itu diberikan itu lebih enak kalau bertemu secara langsung, tapi tentu saja berangkat dari komunikasi yang baik dari tempat kita mau menyampaikan polisi brief. Biasanya polisi brief kan kita berikan kepada orang-orang policy maker ya, artinya orang-orang yang membuat kebijakan. Nah, jadi itu lebih efektif dan itu eh, saya sangat setuju yang disampaikan sama Mas Afgan tadi, kayaknya itu harus dicoba ya di bagian apa dialektikanya mungkin ya, di bagian dialektika Iya, supaya Bang. kita Ya. supaya kita bisa lebih berkontribusi secara nyata bahwa kita ini memang mahasiswa yang eh, care ya dengan negara ini, tapi dengan jalan eh dengan jalan yang akademis gitu. Itu pendapatku, Mas. Thank you. Terima kasih insight-nya Mas Yayan ini sekaligus ngasih tambahan dari materinya Dok Pras ini. Monggo Dok Ya, bisa mantap. ditambahi dulu. Ini udah level maksimal ya. Sama Bang Yayan tuh udah ACC gitu. Oke, Mas. Mas Yayan ini Bismillahirrahmanirrahim. kelihatannya, sorry Dok, Mas Yayan itu mengirim polisi brief atau dari anu ya berarti LPDP ya berarti ya? Jadi yang kemarin dari LPDP, jadi konteksnya itu tentang gimana penyerapan awardee itu secara maksimal. Negara sudah ngabisin banyak duit, lah kok setelah lulus udah di los aja gitu. Jadi kami kasih empat opsi-opsi yang kira-kira bisa digunakan sama apa namanya sama bangsa kita. Thank you, thank you. Baik, kembali ke Dok Pras atau Hansa tadi. Tadi kelihatannya mau menjawab Hansa dan Fawas nanti dia, Dok Pras ya. Mm-mm. Betul. Ya udah level paripurna jawabannya. Polisi brief. Oke, Kansa ya. Monggo Hansa. Mungkin mau menanggapi yang disampaikan oleh Mas Yayan. Jadi kalau untuk penyampaian tadi policy briefnya itu kira-kira gimana? Apakah kita kayak menyampaikan surat gitu atau gimana? Karena kan untuk bertemu dengan policy makernya itu ya pasti perlu ada caranya gitu. Karena mereka ya orang penting segala macam kayak gitu. Terus juga mungkin lebih ke kayak ya emang setuju sih kalau misalnya dengan demo aja tuh kurang cukup. Karena kan ya kita sebagai masyarakat juga punya ekspektasi ya. Kan ya kita ada pemerintah karena emang fungsinya mereka itu untuk membuat kebijakan dan memerintah. Sedangkan kita masyarakat ya menikmati karena kita juga apa ya istilahnya secara kasar kita bayar pajak itu sebagai sebuah bayaran untuk mereka yang bekerja di sana gitu. Mungkin kayak gitu sih tanggapan kasarnya kenapa kita memilih kayak ya udah demo aja kita ngasih tahu apa yang salah jadi sisanya urusan mereka kayak gitu. Padahal ada gerakan yang lebih apa namanya yang lebih solutif lah istilahnya kayak gitu. Mungkin pertanyaan yang pertama yang tadi kayak gitu. Makasih. Wah Mas Yayan ini izin ya Dokter Pras ini diambil alih Mas Yayan bentar ya. Boleh, boleh, aman, Mas. Saya juga pertanyaan saya itu juga sama sih sama Kansa tuh. Kok aku yang jadi ini ngasih, cuma diskusi aja Hmm. kali ya. Iya, diskusi aja, Pak. Jadi Sebagai uh, sesepuh di sini. Nanti saya sungkem. Nanti airnya dicelup-celup ya, Bang. Jangan. bisa pakai batu. Eh, betul yang disampaikan sama Mbak Kansa tadi. Jadi itu memang harus harus disampaikan secara langsung supaya lebih efektif. Eh, tapi syaratnya kita harus di bawah lembaga memang lembaga yang kredibel. Nah, IMM ini ya di bawah Otonom Muhammadiyah itu sudah
sudah bisa menjadi perahu kita kalau kita mau menyampaikan policy brief. Nah, itu menurutku itu yang selaras dengan yang disampaikan sama Dokter Pras tadi. Kayak relawan itu kalau dia nggak dibawa organisasi, dia nggak dibawa payung hukum, itu beresiko sekali. Ya, jadi memang penting untuk kita yang ada di IMM ini nih eh, nggak usah khawatir, kita sudah berada di jalur yang tepat gitu ya. Jadi bisa menyampaikan secara langsung. Nah, soal policy brief itu kan tujuannya salah satu cara untuk advokasi ya, salah satu ya dari sekian banyak cara untuk advokasi. Itu bisa sangat efektif karena eh, orang-orang yang mau kita temui itu kan mereka nggak punya banyak waktu nih ya. Jadi kita bisa buat itu dalam bentuk policy brief. Jadi maaf gitu. Jadi kita bisa buat sesuatu itu jadi lebih simpel dengan policy brief. eh, 5 menit aja policy brief itu bisa tersampaikan kalau dia kebijakan yang pengen kita sampaikan itu bisa bisa sampai dengan policy brief dalam waktu 5 menit kalau dia bentuknya policy brief. Nah, kalau karena ringkasan-ringkasan itu analisnya tajam itu eh, sangat disukai sama sama pembuat kebijakan. Mereka nggak akan ada waktu untuk baca laporan kita bertebal-tebal tuh nggak ada waktu. Jadi aku rasa itu eh, mungkin saja ya disampaikan secara langsung ya kita sudah punya perahunya IMM dan kita juga punya eh, punya critical thinking yang bagus sebagai mahasiswa itu sangat memungkinkan. Kemudian apa tadi yang kedua tadi ya? Tadi kan saya kok lupa juga deh. Mungkin lebih ke menanggapi aja kenapa kita masyarakat cenderung untuk Oh iya, iya iya betul. demonstrasi maksudnya. Ya, ya, ya. Eh, aku agak sedikit mungkin berbeda pendapat sama Mbak Kansa ya. Kayak kita ini hanya sekedar udah kita menikmati aja keputusan atau itu tugasnya pemerintah untuk membuat kebijakan. Itu menurutku eh, nggak sepenuhnya benar karena setiap orang itu kan berpikir sesuai dengan track record yang mereka alami. Mungkin Prabowo itu bisa menerapkan MBG itu karena eh, cerita hidupnya itu pernah mengalami itu dan sukses ya. Artinya tiap orang punya POV. Nah, pentingnya policy brief ya kita memberikan kebijakan itu apa nih eh, pertimbangan kebijakan itu karena kita POV kita sebagai rakyat. POV-nya Kanda Bahlil itu beda lagi ya. Dia menerapkan apapun itu sesuai dengan pengalaman hidup dia. Jadi, nah kita sebagai rakyat ini yang real merasakan gimana di lapangan, gimana di real life-nya. Nah, penting untuk menganalisa itu dalam bentuk tulisan, kemudian memberikan kebijakan yang sesuai dengan eh, yang di yang benar-benar pas untuk masyarakat di lapangan. Seperti itu sih eh, pandanganku. Oke. Terjawab kan saya ini? Siap, 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 terjawab. Terima kasih. Aku, Oke, iya, aku sebenarnya setuju sih dari Mas Yayan. Memang memang ya terkait dengan apa namanya. Cuma ya apa namanya? Aku yang banyak bingung. Intinya kita ngasih ngeritik itu juga tetap ngasih pandangan kita. Sebenarnya kita maunya apa sih gitu kan? Nggak cuma ini salah gitu kan. Terus nggak bilang maunya apa ya kamu cari tahu sendiri maunya apa. Kan kayak orang ngambek jadinya ya. Nah, itu juga menarik. Jadi meskipun juga kita melihat mungkin ya gaya komunikasi pemerintah ke rakyat itu juga kurang begitu bagus ya. Karena mereka cenderung lebih memilih diksi-diksi yang gaslighting dibanding diksi-diksi yang merangkul begitu. Kayak misalnya ya, kalau politik ya solutif lah gitu kan. Sebenarnya itu ya nggak salah yang dicampaikan. Cuma cara menyampaikannya itu jadi seakan-akan menggaslighting rakyat. Padahal rakyat maunya juga ya kamu udah dibayar, ngapain nggak mau aku yang mikirin gitu kan. Maksudnya akhirnya jadi ngambek-ngambek kan. Hall of Fate Relationship. Ya udah Bang Rais ya. Gimana Bang? monggo, monggo Kang Rais. Halo, halo. Semakin panas ya diskusinya ya. Ya. Ini harusnya diskusinya hikmah itu seperti ini. Harusnya gitu. Nah ini saya juga ingin menanggapi juga yang disampaikan Mas Sayan tadi loh. Setiap orang kan memiliki pemikiran atau berdasarkan track record masing-masing ya. Sebetulnya di negara demokrasi ini kan kita juga ada ini loh namanya DPR toh, Dewan Perwakilan Rakyat, dan di situ juga mereka dapat dana aspirasi juga toh yang untuk ke bawah. Nah, sebetulnya kita bisa menggunakan jalur itu untuk menyampaikan ya.
menyampaikan. Tapi kan kadang dalam pemilihan pemilu DPR itu kan udah kayak jual beli suara kan. Jadi akhirnya yang terpilih itu bukan yang mewakili rakyat, tapi orang yang ingin mencari keuntungan menjadi wakil rakyat, dan sebetulnya dia tidak mewakili rakyat gitu. Jadi ya itu berawal dari kita yang mungkin gara-gara suaranya mau dibeli oleh seseorang yang sudah tidak punya niat yang baik untuk rakyat, tapi ya karena emang seperti itu adanya, jadinya ya kayak gini ya. Jadi yang DPR itu yang awalnya digunakan untuk mewakili rakyat, tapi ternyata akhirnya tidak mewakili suara dari rakyat-rakyat gitu. Itu aja sih, ingin menambahkan. Terima kasih Dr. Rais. Ya, silakan ditanggapi mungkin Dr. Pras. Terima kasih ya. Terkait dengan pemilihan sebenarnya demokrasi ini menuju kalau saya pernah terkait dengan demokrasi yang dimana akhirnya orang yang terpilih itu sebenarnya bukan orang yang kompeten, tapi orang yang bisa membrandingkan diri sehingga biar bisa dipilih gitu loh. Intinya kan gitu. Sepintar apapun orangnya, sebagus apapun dia, kalau dia nggak bisa branding, entah brandingnya pakai kata-kata, entah brandingnya pakai duit, itu nggak akan dipilih. Nah itu sebenarnya kalau pernah baca di bukunya, ini bukunya udah lama sih sebenarnya, tahunnya berapa ya? Berapa ya? Tahun 79. Mungkin beberapa udah kenal seorang filsuf dan psikoanalisis namanya Eric Fromm, yang menulis buku terkenalnya itu The Art of Loving. Tapi ada buku lain, nama judulnya yang baru kemarin aku baca itu To Have or To Be. Ini bahasa Indonesianya adalah Dilema Jiwa Manusia, eh, men- eh, apa namanya? Aku lalis ini. Dilema jiwa antara hasrat memiliki dan hasrat menjadi. Apa namanya? Ini terkait dengan keserakahan manusia, dia membahasnya di sini. Nah, di situ dibahas juga sebenarnya demokrasi itu udah mau diambang kehancuran karena pemilihan itu tidak akan menjadi objektif. Mereka akan memilih sesuai dengan brandingnya. Dan itu nggak cuma terjadi di Indonesia, di banyak negara kan seperti itu. Gitu. Itu juga dia mungkin ya karena penulisnya ini juga dia seorang Marxis ya, dan bukan Marxis yang apa namanya komunisme yang kita kenal di apa namanya Uni Soviet ya. Dia itu juga mengkritik tentang komunisme yang tidak sejalan dengan Marxisme sebetulnya, dan dia juga mengkritik kapitalisme. Di situ bukunya cukup menarik dan cukup memusingkan karena dia membahasnya terkait dengan psikoanalisisnya, psikologinya, juga terkait moral dan filsafat. Agak pusing. Dia lebih muda dibanding siapa jenisnya Sigmund Freud, tapi dia juga kadang mengkritiknya. Itu menarik dibahas di situ bagaimana kehancuran manusia, dan kemudian ada buku yang lain belum dibaca namanya Anatomy Destructiveness, nanti itu terkait dengan perang manusia gitu. Itu di situ menjawab kenapa orang-orang akhirnya pada memilih itu ya tidak sesuai dengan objektif, karena manusia yang nggak objektif, dia akan memilih sesuai dengan brandingnya, entah apa namanya karena dibayar atau dengan pengiklanan. Nah, ini yang dibahas di sini tentang kapitalisme di sini. Sebenarnya itu menjadi kapitalis karena apa namanya? Yang dijual belikan suara itu karena suara itu diiklankan gitu. Orang akan membeli. Oh, aku membeli itu dalam artian memberikan suara, bukan memberikan uang ya. Dia akan memberikan suara kepada orang yang iklannya bagus gitu. Misalnya teman-teman punya produk dua produk ya, sampo A B, sebenarnya bagus sampo B, tapi karena branding iklannya sampo A itu udah pakai influencer, orang terkenal dan lain, teman-teman lebih memilih mana? A atau B? Kebanyakan akan memilih A karena yang B ini nggak terlalu dikenalkan, padahal lebih bagus. Gitu. Itu ya menjadi problem sosial.
Ya, aku tidak begitu paham ya, yang menyampaikan apa yang aku baca aja. Gitu sih. Itu tanggapanku. Ada tanggapan lain mungkin dari teman-teman? Mungkin terakhir ini. Ya, Bang Yayan. Yan, Nah, monggo. aduh, aku sungkem dulu sama Bang Yayan. Cium tangan. Sambil mundur jalannya. Iya, parah. Aku setuju dengan apa yang disampaikan sama Dokter Pras, tapi eh, kita membaca segala sesuatu itu kan bisa dari sisi yang berbeda ya POV-nya. Kita belajar Iya, dari Barat itu untuk bisa berpikir kritis, tapi juga kita bisa belajar dari Timur bagaimana berakhlak dan beradab. Kalau menurutku yang terjadi sekarang demokrasi kita ini eh, sudah jauh hari disampaikan oleh agama kita ya. Sebagai contoh kisahnya sahabat Ali radhiyallahu anhu sama sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu ya. Jadi ketika Ali itu dikritik oleh eh, oleh orang-orang yang diperintahnya pada zaman itu, kenapa kamu tidak berlaku adil wahai Ali? Nah, jawaban Ali itu sangat menohok. Jadi kata Ali, ketika orang-orang itu mengkritik, kenapa kamu nggak berperilaku adil, nggak seperti Nabi SAW? Kata Ali, eh, rakyat itu cerminan dari pemimpin. Ya, jadi ketika dulu dipimpin oleh Nabi SAW itu rakyatnya para sahabat. Nah, ketika dipimpin Ali, ya rakyatnya itu kalian ini. Kata Ali seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, artinya sebenarnya yang disampaikan sama Dokter Ais juga benar. Ya, kita ini memilih itu bukan karena kapabilitas ya, tapi karena serangan pajar mungkin atau karena lain. Jadi yang terpilih pun ya kita nggak bisa protes banyak karena rakyatnya memang kayak gitu maunya ya. Apalagi sistem demokrasi itu eh, mengisyaratkan bahwa satu orang itu nilainya satu suara. Artinya satu orang suara profesor itu dihargai dengan sama dengan satu orang kriminal ya, nggak ada bedanya walaupun satu orang profesor ini lebih lebih mumpuni dalam hal analisis tapi suaranya tetap satu ya kalau dia dibanding dengan suara yang lain, misalnya satu orang suara begal, satu suara seorang kriminal. Artinya eh, pemerintahan kita ini sudah bergeser. Dulu sebenarnya sudah cukup baik ya, ketika segala sesuatu itu dikasih ke MPR untuk memilih. Artinya ada orang-orang yang berserikat di sana berkumpul untuk memilih pemimpin. Nah, tapi setelah eh, kepemimpinan kita ini dipilih dengan langsung, baik itu dari eh, anggota dewan dan pemimpin presidennya secara langsung, itu menjadi agak bias sekarang ini. Jadi orang-orang yang betul kata Dokter eh, Pras tadi, orang yang bisa membranding dia bagus, ya, walaupun belum tentu bagus, bisa menjadi ya pemimpin akhirnya nanti, walaupun belum tentu dia capable. Kan menurutku gitu sih. oke. Terima kasih Bang Yayan tentang POV-nya ya sebagai apa namanya, terkait dengan keislaman juga ya, terkait apa namanya, pemimpin itu cerminan dari rakyat yang dipimpin gitu. Itu menarik sih. Ya, mungkin ada tanggapan lagi. Ini semakin panas nih Bang. Nanun mungkin terakhir Nanun. Dongnya ini. Al Mukarram. Kok ngapa? Sebenarnya aku jujur saja. Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afnan. Waalaikumsalam. eh Menanggapi semuanya ya pada dasarnya sama lah. Kalau masalah perpolitikan di Indonesia ini pro dan kontranya sama. Entah itu kamu dari pihak mana sama aja. Pada dasarnya ada kelebihan dan kekurangannya ya kalau menurut saya. Tapi aku menarik yang kata eh Sebab Mas Yayan tadi ya, bahwasannya seorang pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Tapi menurutku kalau seumpamanya di Muhammadiyah itu sendiri, karena dia menjunjung tinggi musyawarah, begitu, yang dimana itu eh, apa ya? Kalau semuanya demokrasi itu kan benar ya, satu satu suara itu juga seorang kriminal sama dengan satu suara seorang profesor gitu ya, walaupun dia udah kuliahnya tinggi-tinggi, itu tetap suaranya sama aja sama orang yang pernah bunuh orang kayak gitu ya contohnya ya. Jadi eh, kelemahannya demokrasi itu seperti itu kayak gitu.
Nah, terus karena kita itu organisasi IMM ya khususnya, IMM ini adalah organisasi di bawah Muhammadiyah dan Muhammadiyah sendiri tidak menjunjung tinggi demokrasi sebenarnya ya. Mereka membawa pakainya musyawarah ya kalau memilih eh, ketuanya, begitulah ketua Muhammadiyahnya. Nah, eh, dan sebenarnya Islam sendiri juga kalau dalam pemerintahan dan perorganisasian itu sebaik mungkin adalah musyawarah mufakat kan. Ya seenggak-enggaknya 50% plus satu lah seperti itu. 50% plus satu dan sebelumnya didahului dengan musyawarah terlebih dahulu. Nah, menurut saya musyawarah ini, sedangkan Indonesia ini kan ada DPR yang dia bilangnya musyawarah, Dewan Perwakilan Rakyat yang isinya itu orang-orang musyawarah yang nggak tahu musyawarahin apa. Terus, tapi di sisi lain DPR-nya itu sendiri juga di demokrasi, maksudnya juga dipilih. Jadi membingungkan antara musyawarah juga enggak, demokrasi juga enggak kayak gitu. Tapi pada akhirnya juga eh, ini apa tetap demokrasi. Nah, tuh ada MPR juga, Majelis Permusyawaratan Rakyat, tapi selama ini juga kinerjanya juga tidak terlihat begitu. Nah, melihat dari Muhammadiyah itu sendiri, kita juga di IMM, alangkah baiknya pengorganisasian kita ya melalui musyawarah kayak gitu. Dan saya sangat-sangat menjunjung tinggi untuk musyawarah tersebut. Terus yang menarik lagi adalah eh, kalau dari temanya dulu deh, udah jauh-jauh sampai sampai membahas politik nih malahan. Udah judulnya adalah pengorganisasian mahasiswa kesehatan ya. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya setelah masuk, sebelumnya kan teman-teman tahu sendiri saya dari IPM ya, IPM yang berlatar belakangnya pada awalnya dari sekolah Muhammadiyah, yang di dalamnya cuman ada organisasi Muhammadiyah. Otomatis kalau semuanya organisasinya tersebut ramai dan pembinaan cukup banyak seperti itu karena ya di Muhammadiyah dan internalnya Muhammadiyah. Sedangkan akhirnya saya mencoba di universitas negeri yang di mana Muhammadiyahnya itu tergolong sedikit, itu cukup sulit untuk apa ya menggait teman-teman yang lain seperti itu untuk ikut kita kayak gitu. Itu dari sisi Muhammadiyahnya. Terus ditambah lagi dari sisi kesehatan. Tahu sendiri bahwasanya teman-teman yang sarjana yang baru masih S1 entah itu di farmasi, entah itu di eh, kedokteran hewan atau di veteriner atau mungkin yang berbau kesehatan yang lain itu di S1 itu dituntut banget yang namanya praktikum dan juga laporan. Sehingga teman-teman S1 ini cukup apa ya, sulit untuk diajak berorganisasi dan mempunyai tenaga yang lebih untuk melakukan pengabdian khususnya di kesehatan dan juga di Muhammadiyah kayak gitu. Itu udah combo maut. Di keluarga bukan di warga Muhammadiyah dan di kesehatannya juga orang-orangnya sibuk kayak gitu. Nah, jadi menurutku pengorganisasian kesehatan di kemahasiswaan Muhammadiyah, nah itu dan non negeri non Muhammadiyah ini masih apa ya masih cukup sulit dilihat dari teman-teman yang sejak saja yang aktif itu kebanyakan anak-anak pasca sarjana dari bahkan udah dokter kayak gitu ya Mas Dokpras kayak gitu kan juga udah dokter jadi pengorganisasian yang ada untuk anak-anak Muhammadiyah kesehatan dan mahasiswa itu masih perlu direkognisi dan juga masih perlu difikirkan terus menerus terutama untuk kaderisasi dan pengorganisasiannya tadi. Seperti itu kalau menurut saya. Terlepas dari politik ya, kalau politik tadi monggo dari teman-teman masing-masing seperti itu. Oke, terima Terima kasih kasih. Afnan. Terima kasih Afnan atas mungkin ini review tadi ya. Afnan bisa Iya, dan memberikan opini. Oke, Dok. Pras, monggo. udah cukup nih, udah dirangkum semua sama Afnan nih, terkait Mungkin dengan ya apa tantangan apa namanya tantangannya apa ya menjadi mengorganisasikan mahasiswa kesehatan apa namanya dalam pergerakan IMM terutama di PTN gitu ya. Yang tantangannya udah combo gitu ya, double kill.
ya itu memang sebuah tantangan sih. Nah, ini tantangan buat Nanun juga ke depannya dan teman-teman bagaimana bisa nanti merekrut adik-adiknya untuk bergabung ke IMM juga gitu ya Mas ya. Nah, tapi nanti enggak apa-apa. Dan siapa yang akan menjadi pengganti Mas Afgan nih? Kesepil ada siapa ya Bang ya? Mas Afgan 2 periode gitu lagi. Atau mau membuat Nepo? Enggak bercanda Bang. Ya, terima kasih Nanu udah dirangkum ya tadi ya, dan memang itu menjadi sebuah tantangan ya bagi kita semua, terutama ke depan ya, apalagi dengan kalau saya melihat sendiri di lingkungan kampus di mana organisasi-organisasi sekarang itu udah dengan generasi-generasi yang baru ini itu cukup berbeda dengan generasi dulu pas 2017, 2018 ketika masih apa namanya organisasi itu menjadi primadona dan banyak-banyak teman-teman mahasiswa itu yang malah banyak-banyakan organisasi, semakin banyak semakin jos gitu. Nah, sekarang itu trennya semakin menurun. Itu juga menjadi apa namanya tantangan sih dalam pengorganisasian mahasiswa ya, terutama di pergerakan-pergerakan ini. Tapi ternyata setelah kita melihat kemarin ada demo yang dipimpin oleh Gen Z ya, kita contohkan demo, ternyata banyak juga yang bisa punya keresahan yang sama. Hanya saja mungkin cara-cara atau pengkaderannya itu perlu disesuaikan dengan zamannya. Gitu ya. Contohnya di AD ini, ya, meskipun sedikit juga ya, gitu, tapi tidak apa-apa. Ini juga sudah menyesuaikan zaman gitu, karena masih apa namanya, istilahnya apa ya Mas ya, pilot project ya Mas ya. Nanti dievaluasi lagi dan tentu saja cara-cara seperti ini menurut saya bagus sih. Jadi bisa menyesuaikan konteks zaman. Jadi tidak tidak apa namanya, tidak saklek atau strict semuanya. Itu aja sih masih apa namanya, tanggapan saya. Nanti saya kembalikan kepada MC ya. Sudah malam Mas. Ngantuk ya Mas. Baik, Jangan terima lupa tidur seperti Kakanda Bahlil tadi, istirahat, tidur, organisasi, olahraga. Oke, terima kasih kepada Dr. Abdurrahman Nur Prasetyo. Boleh reaction keprok-keprok mungkin ya. Ada yang tahu reaction keprok-keprok nggak? Ada nggak sih di sini? Oh, nggak ada. Oh, ada deh. Nah, punya saya hitam warnanya. Oke. Oke. Baik, dengan selesainya diskusi tadi cukup ramai sekali, hangat. Ada banyak masukan dari dari Mas Yayan juga yang punya pengalaman di policy brief gitu ya. Nah, semoga tadi Iya, nanti bisa keren. jadi wawasan bagi kita, bisa kita implementasikan. Bisa Baik, jadi mentor kita, Bang. ya. Nanti Nanti perlu ngajari. betul. Jadi eh, apa namanya, nanti RTL mungkin ya. Iya. Baik, untuk materi 4, pengorganisasian dan pergerakan mahasiswa kesehatan, saya kira kita cukupkan ya, dokter dan teman-teman semuanya. Kita masih ada 2 materi lagi yang diisi oleh Dokter Pras besok ya. Dokter Pras, Dokter Ais, Dokter Ais. Dokter Rais, sorry. Tipe ya. Dokter Rais, baik. Yang berjudul apa ya tadi ya, lupa. Panjang sekarang. Eh, Gerakan One Health dalam gerakan mahasiswa kesehatan, sepertinya itu. Ya, jangan lupa teman-teman untuk bisa cek apa namanya, Google Classroom-nya. Di situ ada referensi-referensi. Nanti juga materi dokumentasi akan diupload oleh panitia di Google Classroom supaya bisa diakses oleh teman-teman. Baik, Darul Arkom dasar dan yang dilaksanakan IMM juga bertemakan membangun jiwa PKU melalui kolaborasi interprofesional untuk kader medika veteriner yang anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual. Malam hari ini kita selesaikan. Terima kasih atas kehadiran dari peserta dan instruktur sudah lakukan observasi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup kegiatan malam ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari instruktur ada tambahan mungkin dari Marwan? Untuk sementara ini mungkin cukup, tinggal mungkin nanti untuk teman-teman peserta
untuk materi ini silakan dibuat narasi progresnya. Seperti itu nggih, Mas. Untuk Baik, di pematerian hari ini. baik. Nanti format narasi progres seperti biasanya akan diinfokan di Google Classroom juga dan akan saya infokan Jabri satu persatu ke teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi fi- no- billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Baik, thank you.